Keutamaan ayat kursi yang begitu besar. Ini merupakan keutamaan yang begitu besar pada ayat kursi. Yang tentunya, Masya Allah, ini menambahkan terus kepada kita keyakinan kita kepada ayat kursi. Ya. Dan ini merupakan langsung turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah tukang sihir ada yang namanya abrakadabra, ini sangat terkenal. Tukang sihir gitu ya, abrakadabra. Itu kita memaklumi kata itu bisa merubah apapun dan bisa mewujudkan keinginan tukang sihir ataupun yang memegang tongkat sihir. Kalau abrakadabra yang sifatnya itu walaupun ini sudah kayak lelucon ya, tapi ini merupakan sebuah makna yang kita dapatkan bahwasanya bangsa setan sekalipun pun ada mantra-mantranya. Maka apalagi orang yang beriman. Makanya orang yang beriman, ketika orang yang beriman itu diberikan pertolongan oleh Allah dan kekuatan, maka kekuatan dan pertolongan Allah itu datang. Itu pertolongan Allah itu datang dengan bersamaan pada ayat kursi yang kita lazimi. Ya, itu menunjukkan kepada kita tidak main-main betapa besarnya keutamaan yang dimiliki oleh ayat kursi. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menyampaikan kepada kita, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta." Barang siapa yang mereka selalu membaca ayat kursi setelah mereka sholat, lam yamna'hu, tidak ada yang menghalangi dia min dukhulil jannah, untuk masuk ke dalam surga, illa ayyamutas. Yang menghalangi itu cumalah kemudian hidupnya sampai kematiannya. Jadi kalau sudah meninggal, dia akan mendapatkan surga. Itu menunjukkan besarnya keutamaan yang dimiliki oleh ayat kursi. Tentunya untuk mendapatkan keutamaan ayat kursi yang sedemikian agungnya, kita dituntut oleh Allah dan kita dituntut oleh syariat. Bagaimana kita menghafalkannya, bagaimana kita memahami maknanya, lalu kita beramal dengan konsekuensi yang ada pada ayat kursi. Kalau hanya membaca saja, hanya membaca semata, maka membaca semata itu tidak bisa membuahkan buah manis untuk dimasukkan ke dalam surga. Karena setiap interaksi kepada surat dan setiap interaksi orang beriman kepada ayat itu ada 3. Membacanya, memahaminya, atau melaziminya, kemudian memahaminya, lalu beramal dengan konsekuensi yang ada pada ayat atau surat itu. Inilah yang disebut dengan tilawah hukmiyah. Inilah yang disebut dengan cara kita membaca secara hukumnya. Ya. Dan ini betul-betul harus kita perhatikan. Kalau tidak, maka kita tidak akan pernah mendapatkan faedah dari ayat kursi walaupun kita rajin membacanya. Ada orang yang membacanya, tapi tidak mengetahui artinya. Apalagi beramal dengan apa yang dikandung pada ayat itu. Berarti ini tilawahnya sukaro. Ya. Jadi bukan lagi tilawah hukmiyah, tetapi tilawah sukaro. Ada tilawah hukmiyah, ada tilawah sukaro kalau bahasa saya. Tilawah hukmiyah itu apa? Yaitu kamu membacanya ayat kursi, kamu sudah tahu keagungannya. Dan itu termasuk keagungan yang paling besar di dalam Al-Quran terdapat pada ayat kursi. Kemudian kamu tahu artinya, kamu membaca tafsirnya, mentadaburi maknanya, lalu beramal sesuai dengan konsekuensi yang ada pada ayat kursi. Itu namanya tilawah hukmiyah. Tilawah hukmiyah. Tapi ada yang kedua yaitu yang disebut dengan tilawah sukaro. Tilawah sukaro itu apa? Dia membacanya, tetapi tidak mengetahui artinya. Itu kayak orang mabuk. Sukaro itu mabuk. Bukankah orang mabuk tidak tahu apa yang dia baca? Atau apa yang dia ucapkan. Lihat orang mabuk. Orang mabuk itu tidak tahu apa yang dia baca. Dia tidak tahu apa yang dia baca. Dia tidak tahu apa yang dia omongkan. Biasanya orang mabuk itu ngomong apa aja. Bahkan rahasia-rahasia dirinya itu pun dia keluarkan semuanya kalau lagi mabuk. Karena dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Orang mabuk itu tidak tahu apa yang diucapkan. Maka kalau kita kemudian membaca ayat kursi, hanya membaca saja. Tapi tidak ngerti artinya, tidak ngerti maknanya. Maka sesungguhnya kita pada dasarnya itu adalah orang yang membaca dalam kondisi mabuk. Membaca sih membaca, tapi tidak ngerti artinya kan berarti kayak orang mabuk yang ngomong tetapi tidak tahu apa yang dia omong. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kita tidak ingin berkategori di dalam pengamalan ayat kursi yang kita tahu pada ayat ini ternyata merupakan poin untuk menunjukkan kita kepada surga. Itulah yang menjadikan kita betul-betul ingin mentadaburi. Dan kita kemarin sudah mentadaburi. Ya beberapa 2 kali atau 3 kali pertemuan. Dan ini merupakan tadabur yang terakhir.